Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi untuk di kegiatan hari ini gitu ya. Kegiatan hari ini adalah kegiatan daring yang kita lakukan terkait dengan judul kita hari ini untuk seminar nasional, yaitu eksplorasi pembelajaran yang inovatif untuk generasi Z dan juga generasi Alpha. Nah, ini kegiatan yang menarik nih. Sekarang anak didik kita kebanyakan adalah generasi Z dan juga generasi Alpha. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan para ahli yang ada di sini. Tapi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin menyapa nih teman-teman peserta nih. Monggo silahkan dituliskan di kolom chat saat ini domisilinya di mana dan juga mungkin kalau memungkinkan tempat kerjanya di mana supaya kita bisa saling bersay hello di sini. Yuk kita tuliskan di chat. Tadi saya sudah lihat ada dari Sabilillah, ini dari Prof. Ibrahim nih. Kemudian ada dari Wongsorejo, dari Blitar, Tebing Tinggi, wah dari Balikpapan, dari SD Insan Amanah, wah dari Gresik, dari Kepulauan apa ini tadi? Kepulauan Kangean, wah jauh-jauh juga. No, dari Sidoarjo, Tasikmalaya. Oh, ada yang dari Madinah, Bapak Ibu. Masya Allah, dari Kalimantan Tengah, dari Nganjuk, dari Pesanggaran, Ponorogo. Wah, kalau begitu kegiatan kita seharusnya judulnya bukan seminar nasional ya Bapak Ibu ya. Seminar internasional nih, ada yang dari Madinah juga ini ternyata hari ini. Oke, ada dari mana lagi kita? Dari Tangsel, dari Probolinggo, dari Pasar Kaltim, dari Lumajang, wah, dari berbagai tempat nih, ada banyak sekali. Halo teman-teman semua, teman-teman peserta gitu ya. Hari ini kita berjumpa secara daring. Di sini nanti sudah akan banyak para ahli-ahli kita yang akan bercerita, memberikan inspirasi dan juga mungkin nanti ke depannya bisa membuat jaringan kerjasama baru ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan berbincang-bincang di hari ini untuk membahas mengenai eksplorasi pembelajaran inovatif untuk generasi Z dan Alpha. Baik, terkait dengan kegiatan kita di awal kita akan mendengarkan gitu ya sambutan. Untuk di pembukaan kita mendengarkan sambutan dari Bapak WR1 UM, dari Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bafadel. Kami persilakan Bapak, monggo. Dalam konteks ini, inovasi pembelajaran mutlak dilakukan agar model-model pembelajaran tidak ketinggalan zaman. Masyarakat umum menamakannya model pembelajaran abad 21. Di antara karakteristik utama pembelajaran inovatif, misalnya dengan sistem pembelajaran secara online atau Massive Open Online Course, desain pembelajaran, sumber belajar, strategi unjuk kerja siswa berbasis online. Pembelajaran inovatif tidak hanya diprospek dari teknologinya, tetapi juga diprospek dari sisi pedagogisnya. Pembelajaran tidak hanya dengan metode konvensional ceramah tanya jawab, tapi dengan pendekatan lainnya yang inovatif, misalnya problem-based learning, project-based learning, inquiry, cooperative learning, discovery learning, dan lain-lain. Inilah sekarang yang terkenal dengan istilah TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Saya atas nama pengurus pusat IKA Universitas Negeri Malang menyampaikan terima kasih kepada berbagai VH, khususnya para narasumber yang berpengalaman, yaitu Bapak Profesor Dr. Waras Kamdia MPD, dalam kesibukannya dengan berbagai kegiatan yang saat ini mungkin masih rapat kerja dengan para pimpinan UM di Pasuruan. Beliau masih berkenan meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh pengurus IKUM. Bahkan tidak sekali ini, saya ingat dulu Pak Waras juga pernah jadi narasumber di Bojonegoro. Kita bersama-sama dengan Pak Bambang Banu, dengan Bu Fat. Kemudian narasumber kita yang kedua, ibunda kita Dr. Pipit Pujiastuti sebagai guru penggerak MPDMM yang sudah berkali-kali membantu IKUM untuk memberdayakan alumni UM. Kemudian terima kasih juga kepada pemandu acara kita, Ibu Gama Rahpita Ureka Hakim. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para alumni dan bagi para peserta webinar semuanya saat ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan topik eksplorasi pembelajaran inovatif untuk generasi Z dan Alpha secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi, pendekatan, metode, strategi, teknik pembelajaran yang cocok untuk generasi Z dan generasi Alpha seperti itu. Apa yang cocok, apa yang tepat ya? Sebab kalau tidak cocok tepat maka akan ditinggalkan oleh para muridnya, oleh para mahasiswanya. Karena memang punya karakter tersendiri untuk generasi Z dan generasi Alpha ini. Sehingga sekali lagi saya sangat apresiatif, saya mengapresiasi positif terhadap seminar ini dan yang mengambil tema eksplorasi pembelajaran inovatif untuk generasi Z dan Alpha. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan dengan seminar ini para peserta mendapatkan wawasan-wawasan baru. Ya, mendapatkan gagasan-gagasan baru. Ada wawasan, ada gagasan, praktek-praktek baik baru ya. Bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem pembelajaran yang inovatif, yang sangat efektif, sangat tepat untuk siswanya yang dalam kelompok kategori generasi Z dan Alpha ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada para pimpinan IKUM, dan juga terima kasih kepada para peserta. Insya Allah kita berdoa bersama-sama seminar ini akan memberikan manfaat, keberkahan kepada kita semuanya, terutama kita semua yang menekuni di bidang pendidikan dan pembelajaran. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang baiknya dalam saya memberikan sambutan atas nama UM, atas nama pimpinan UM kali ini. Sekali lagi mohon maaf, termasuk tadi masuk keluar karena memang sinyalnya tidak begitu bagus. Tapi bersyukur pada akhirnya saya bisa bergabung dengan IKUM ini dalam penyelenggaraan kegiatan seminar nasional. Saya komited terhadap IKUM, terhadap program IKUM karena secara tupoksi WR1 adalah mengkoordinasikan atas nama rektor di bidang pendidikan, di bidang kemahasiswaan, dan di bidang alumni. Sehingga IKUM ini adalah mitra strategis saya, mitra strategis PR1, mitra strategis Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang. Terakhir dari saya kepada para peserta, saya berharap banyak agar apa yang kita dapatkan dalam seminar ini hendaknya diimplementasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu peserta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendidik putra-putri bangsa di sekolah kita masing-masing atau di kampus kita masing-masing. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sangat penting, maka model-model pembelajaran yang berbasis teknologi, ya teknologi pendidikan, arahnya ke sini. Dan ini sudah dilakukan oleh, sudah kelihatan kalau kita lihat Coursera, Udemy, itu ada Coursera kampus gitu ya, skill kampus itu kampus-kampus seluruh dunia itu sudah ada di dalam platform mereka gitu ya, platformnya Coursera. Jadi keunggulan kampus-kampus itu sudah menghadirkan course yang ada di situ. Artinya antara universitas, industri, mungkin IBM gitu ya, dengan lembaga-lembaga yang lain, mungkin sertifikasi, itu berada di dalam satu interaksi jaringan belajar. Nah, ini yang harus benar-benar kita antisipasi. Kita tidak mungkin sekolah-sekolah kita nanti akan berdiri sendiri dan gitu. Lalu big data, artificial intelligence, sangat-sangat ini ya, karena AI akan makin membuat semua menjadi otomatis gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT, memanfaatkan Gemini, itu anak-anak kita sudah sangat akrab. Dosen-dosen yang tidak
care tentang hal itu pasti banyak dikibulin. Nah, saya selalu menganjurkan pada mereka untuk ketika belajar menggunakan bantuan AI, bantuan AI ya, baik itu ChatGPT maupun Gemini atau yang lain, banyak sekali. Indonesia juga sudah mulai banyak mengembangkan. Itu yang terpenting adalah jadikan itu adalah kawan Anda, kawan berinteraksi, kawan berdiskusi, kawan mengembangkan pikiran Anda, bukan untuk cheating ya. Kalau untuk ngerepek, untuk mengibuli orang lain itu ya itu nanti Anda akan ketahuan karena dengan sangat mudah produk dari AI itu dimonitor oleh orang lain gitu ya. Nah, ini juga guru juga harus care ya tentang hal ini ya, karena kalau soal-soal seperti yang tradisional kita itu dimasukkan ke AI semua terjawab dengan berhasil 100% pasti benar. Nah, cakep sekali. Nah, karena itu harus kita arahkan sumber ini, kita tidak mungkin akan menolak AI itu, ini akan menjadi sumber bagi kita semua untuk memperluas perspektif pembelajaran inovatif kita, gitu ya. Bagaimana menjadikan AI itu partner belajar kita, ya. Di dalamnya pasti ada learning analytic. Satu lagi gamification, ini juga sangat membantu bagaimana belajar menjadi lebih menyenangkan, berpikir kritis, kreatif, ini berkembang juga. Immersive learning dengan AR, VR mungkin juga akan hadir, tapi ini mahal karena itu perkembangannya menjadi agak tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi suatu saat kalau itu sudah menjadi produk massal akan menjadi mudah. Immersive learning itu adalah bagaimana kita melibatkan, mencemplungkan, menempatkan konteks belajar kita pada realitas, yang realitas kita hadirkan ke dalam ruang belajar kita dengan cara dengan perbantuan augmented reality dan virtual reality itu ya. Orientasi STEM itu akan menjadi luas sekali mengenai hal ini. Bagaimana belajar interdisiplin melalui proyek yang real ya, menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari itu mengedepan. Bagaimana memperkuat STEM gitu ya. Sains, teknologi, engineering, art, and mathematics ya. Lalu media sosial, jejaring media sosial luar biasa dampaknya sekarang ini adalah era fase media sosial gitu ya. Tidak ada anak yang tidak berada di dalam jaringan media sosial, sehingga ini juga menjadi sangat penting untuk menjadi bagian dari bagaimana kita mengelola pembelajaran kita. Baik Pak Waras, waktunya sudah habis karena sedikit aja untuk sedikit aja untuk perguruan tinggi. Saya kira ini sangat penting ini. Bagaimana kita supaya disiplin kita itu tidak steril gitu ya. Yang tadi saya sebut core disiplin atau expertise itu ya, bidang keahlian yang sedang didalami itu tidak akan steril dari disiplin lain. Karena itu mereka belajar dan itu menjadi kebutuhan mahasiswa kita. Nah, menurut saya secara institusional perguruan tinggi sudah harus memikirkan desain kurikulumnya yang bisa memberi peluang mereka untuk belajar lebih luas, memperkokoh wing disiplinnya itu untuk memperkuat core disiplinnya. Interaksi antara wing disiplin dan core disiplin itu klik gitu ya, menjadi sesuatu yang memberi penguatan terhadap disiplin yang dipelajari. Desain ini yang mungkin sangat penting bagi kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi. Saya kira desain kurikulernya seperti ini tuntutannya. Ya. Tipsnya sekarang, ya, untuk itu strategi pembelajaran untuk menyiapkan stok kecakapan masa depan, ya, Genset itu. Jadi satu kesatuan antara bagaimana kita mendesain pembelajaran yang inovatif dengan menyiapkan stok kecakapan masa depan bagi mereka. Itu menjadi satu kesatuan, tidak satu persatu ya, tidak satu bukan yang terpisah. Maka tips menurut saya ini, kita harus mentransformasi mindset pendidikan kita ya, yang berfokus penguasaan neuroskill ya, yang tadi spesifik itu tadi, ke penguasaan yang lebih broad skill, lebih luas ya, dari kompetensi ke capability gitu ya. Jadi kalau kompeten itu hanya bisa menjalankan satu bidang pekerjaan tertentu gitu ya, yang bidang tertentu lalu memiliki kompetensi bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang di luar bidang itu, bahkan sesuatu yang mungkin belum muncul. Karena generasi ini akan berhadapan dengan jenis pekerjaan yang mereka belum tahu gitu ya. Sehingga kapabilitas itulah yang diperlukan. Bagaimana mereka mampu melakukan adaptasi terhadap sesuatu yang muncul nanti itu.
lalu menemukan dan merumuskan focal points. Guru di dalam mendesain pembelajaran yang inovatif itu temukan dulu pertama adalah focal point-nya. Pengetahuan dasar apa ya yang menjadi fondasi untuk berkembangnya daya cipta yang berkelanjutan. Anak itu gitu ya. Jadi daya cipta dalam core kontennya, core content knowledge, core discipline knowledge yang tadi ya. Dan satu lagi adalah digital literacy. Focal point ini yang menurut saya sangat penting, dan di dalam konteks implementasi kurikulum Merdeka di situ hanya dinyatakan dalam kurikulum yang lebih sederhana. Itu bisa menyesatkan. Tapi kalau yang disebut adalah focal point-nya, itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat fondasional, tidak ada yang hilang. Penyederhanaan bisa ada yang hilang. Tapi kalau ini focal point, benar-benar yang bisa menjadi fondasi. Yang ketiga itu adalah memperluas pengalaman belajar berbasis kehidupan. Bagaimana kita membawa anak kita itu ke realitas kehidupan, seamless learning, gitu ya. Jadi mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara apa yang di dalam kelas dengan kehidupan. Itu yang mungkin yang harus dilakukan ya untuk mengembangkan soft skill, meta knowledge, dan daya karsa. Yang terakhir, yang keempat adalah menemukan dan merumuskan humanistic knowledge yang bisa atau yang mengembangkan mengembangkan pengalaman belajar yang penuh dengan penghayatan. Jadi mengembangkan daya rasa dan karakter yang menjadi DNA manusia Indonesia. Ini yang menurut saya sangat penting. Humanistic knowledge itu ya seringkali rangkum atau sebut gitu ya, social knowledge, itu bisa juga karakter, bisa juga kadang itu ada yang menyebutnya itu sebagai nilai gitu ya, value gitu ya. Tapi sebenarnya sumbernya adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, mendidik dengan memperlakukan manusia sebagaimana manusia gitu ya, sehingga pendekatan yang humanistik itu menjadi sangat penting di dalam mendesain pembelajaran yang untuk generasi ini. Banyak orang mengkhawatirkan generasi ini akan terlena dengan teknologi lalu karakternya itu hilang, karakter humanistiknya itu rapuh gitu ya. Padahal sebenarnya dalam jejaring apapun itu kita bisa membangun interaksi sosial dan aktivitas yang humanistik ya, dalam konteks kita mengembangkan kepribadian mereka. Saya kira itu ya, matur nuwun, mohon maaf lebih sedikit. Dan pola pembelajaran inovatif untuk generasi Z dan generasi Alpha, yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi, apalagi sejak pandemi. Nah, itu belajar dari kebutuhan, katakanlah memang mendesak sekali bagaimana pembelajaran berbasis teknologi ini. Tentunya pembelajaran berbasis teknologi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik. Untuk mengingatkan saja bahwa pembelajaran berbasis teknologi ini harus dilakukan memang betul-betul sesuai dengan kondisi siswa, karakteristik siswa, juga kebutuhan belajar siswa, serta tantangan di masa depan yang dihadapi oleh siswa, kecakapan. Nah, ada banyak pembelajaran teknologi yang bisa kita temukan di media sosial, tapi tidak semuanya bisa diimplementasikan di dalam kelas kita atau pada siswa kita. Jadi kita sebelum menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sebaiknya menganalisis dulu. Jadi menganalisis dulu apakah pembelajaran ini bisa diterapkan di siswa. Contohnya yang pernah saya lakukan begini, ada beberapa aplikasi pembelajaran dari teman-teman yang ketika saya diskusi, tetapi ini tidak bisa diimplementasikan kepada siswa. Kenapa? Aplikasi-aplikasi ini tidak bisa diaplikasikan atau di-download pada Android atau handphone jenis tertentu. Nah, seperti itu kan tentunya harus menjadi perhatian kita. Kemudian pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Banyak juga pembelajaran atau media pembelajaran berbasis teknologi, tetapi tidak menjadikan siswa itu aktif.
siswa hanya menonton saja sebagai penonton pasif. Nah, itu juga kalau menurut saya juga kurang maksimal untuk generasi Z dan generasi Alpha ini. Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi ini melibatkan siswa, mereka terlibat di dalam pembuatannya, juga mereka dapat aktif di dalam pembelajaran serta kolaboratif. Kemudian pembelajaran visual dan multimedia ini sudah banyak kita temukan. Personalisasi pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama, mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Nanti dalam pola pembelajaran saya sudah pernah melakukan beberapa atau membuat media pembelajaran di mana media ini saya share untuk dikomentari, dianalisis, tentunya komentar yang positif oleh rekan sejawatnya. Nah, ini memicu siswa untuk berpikir kritis. Tentunya kita kalau siswa SD masih diarahkan ya Bapak Ibu, diarahkan bahwa komentar-komentar yang kita berikan itu komentar yang positif yang membangun, bukan komentar-komentar yang negatif. Kemudian berpusat pada siswa. Jadi kalau bisa bagaimana pembelajaran inovatif itu kita lakukan dari siswa untuk siswa, dan kita rancangannya juga berangkatnya dari hasil identifikasi kebutuhan siswa. Kalau ditanya beberapa kali saya juga berdiskusi dengan teman-teman, kalau ditanya biasanya begini, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif gitu. Nah, pembelajaran menyenangkan yang bermacam-macam, bervariasi modelnya, metodenya, inovasinya. Tetapi pertanyaannya yang paling mendasar, apakah pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa dan minat siswa? Sebagus apapun metode pembelajaran, model pembelajaran, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Next ya Bu. Yeah. Next Bu. Ini nanti ada beberapa contoh dari media pembelajaran. Ini strategi mendiferensiasikan pembelajaran dari konten, membedakan perorganisasian, membedakan format penyampaian, membedakan proses yang harus dijalani oleh siswa atau kegiatannya pada diferensiasi proses, kemudian pada diferensiasi produk, membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, latihan, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini sekaligus juga menjelaskan beberapa miskonsepsi yang saya temukan di lapangan, bahwa pembelajaran diferensiasi yang memfasilitasi keberagaman dan fleksibel kepada siswa itu bukan pembelajaran diskriminasi. Jadi apabila siswa itu sudah diidentifikasi kebutuhan belajarnya, maka pembelajaran itu disajikan, kalau saya boleh menganalogikan, mengutip dari dosen saya juga, Pak Samsul, itu mengistilahkan bahwa ini adalah pembelajaran prasmanan. Jadi bukan dikotak-kotakkan. Yang terjadi, kita kan harus memperhatikan generasi Z dan generasi Alpha ini, bagaimana keberagaman mereka juga diakomodir, fleksibilitas mereka juga diakomodir, tetapi tidak mendiskriminasi. Kalau dianalogikan itu prasmanan, jadi siswa boleh memilih, bukan dikelompokkan. Misalkan dari gaya belajar katakanlah yang paling sederhana adalah gaya belajar kinestetik, auditori, visual. Jadi saya masih menemukan pada waktu pembelajaran dikelompokkan, siswa yang visual sendiri satu kelompok, kinestetik sendiri satu kelompok, yang auditori sendiri satu kelompok, bukan begitu. Tetapi kita menyajikan bagaimana model pembelajaran, strategi pembelajaran maupun media pembelajaran yang ketiga-tiga gaya belajar tersebut bisa terakomodir. Selanjutnya, jadi bukan dikelompokkan dan tidak ada stempel, tidak ada labeling bahwa ini siswa kinestetik, ini siswa yang visual maupun siswa yang auditori. Selanjutnya, next Bu Gama. Nah, di sini pembelajaran diferensiasi itu contohnya adalah mengklasifikasikan materi, bukan memaksakan modalitas belajar dari peserta didik. Sebelumnya mendiagnosis kesiapan belajar dari peserta didik tersebut. Ini tentunya sangat berkaitan
dengan atau menjadi dasar bahwa strategi atau inovasi pembelajaran yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa kebutuhan belajar siswa. Memberikan bukan pembelajaran diferensiasi, memberikan banyak tugas kepada peserta didik yang telah diampu di tingkat dasar. Ada lagi yang salah konsep bahwa pembelajaran nanti siswa yang kesiapan belajarnya rendah diberi 5 soal, yang kesiapan belajarnya tinggi diberi 10 soal, bukan seperti itu. Yang ketiga adalah mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan dan profil belajar peserta didik. Yang bukan pembelajaran diferensiasi memberikan produk yang sama kepada peserta didik. Nah, ini kan pembelajaran diferensiasi merupakan fleksibilitas, kita memberi kesempatan yang fleksibel kepada siswa. Next. Nah, ini contoh pembelajaran inovatif yang telah saya lakukan. Salah satunya adalah video e-comic. E-comic ini videonya atau medianya berasal dari siswa. Jadi saya yang menyusun skripnya, kemudian saya minta foto siswa saya sendiri, kemudian dimasukkan ke aplikasi. Ini satunya memakai Adobe Photoshop, sama satunya lagi memakai Filmora. Apakah harus saya menguasai? Tidak. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman yang menguasai IT. Saya sendiri terus terang kalau IT masih dalam tahap belajar. Nah, ini nanti bisa disaksikan. Masih ada waktu saya, Bu Gama, untuk menyaksikan video sedikit saja. Sudah habis. Mau dicoba? Sudah habis. Iya. Ya. Kemudian saya menjelaskan saja, nanti materinya akan saya share. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan link YouTube-nya. Untuk yang video tadi e-comic, jadi itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Skripnya saya yang menyusun, fotonya saya minta foto siswa, kemudian dijadikan dalam animasi kartun. Siswa yang saya minta untuk suaranya itu dari rekaman siswa. Nah, itu adalah media pembelajaran. Setelah jadi, karena ini seadanya, bukan media yang sangat bagus, tapi paling tidak mengakomodir bahwa inovasi pembelajaran atau media yang saya buat ini berpusat pada siswa, melibatkan siswa aktif, berkolaborasi, juga sesuai dengan minat siswa, juga berbasis IT. Karena apa? Saya mikirnya gini, kemarin itu waktu pandemi siswa kecanduan gadget. Banyak wali murid, ini kecanduan gadget dari game, melihat video dan lain sebagainya. Akhirnya berangkat dari permasalahan yang ada, solusinya bagaimana? Saya membuat media pembelajaran yang memang itu kalau menurut saya sesuai dengan kebutuhan siswa saya gitu ya. Mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak Ibu, kok tidak inovatif, tidak sesuai, monggo nanti menyesuaikan. Jadi video itu saya unggah di link YouTube, kemudian bisa dilihat oleh khalayak umum, siswa, orang tua, sehingga kebermanfaatannya juga semakin luas. Orang tua juga senang karena apa? Di video YouTube itu ada suara dan gambar animasi putra-putrinya. Kemudian yang link YouTube ini adalah video pembelajaran pada waktu pandemi menggunakan Filmora. Jadi siswa itu kalau SD, saya mohon maaf mampunya berbicara SD pada saat ini yang praktik baiknya. Siswa SD itu figur guru sangat menentukan. Jadi kalau video pembelajaran diambil dari YouTube yang menjelaskan bukan gurunya, itu kalau siswa SD itu kurang tertarik. Tapi kalau gurunya itu lebih mengena. Selama ini yang saya alami. Jadi di sini video Filmora saya menggabungkan antara PowerPoint, kemudian saya menjelaskan yang mewakili kehadiran saya di anak-anak. Itu kemudian saya unggah di kalau waktu itu belum YouTube, waktu itu menggunakan Google Classroom. Begitu. Sebetulnya kalau masih ada waktu, saya ingin menampilkan, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ya mungkin nanti boleh YouTube-nya di like, comment, and subscribe gitu gitu, Gama. Bapak Ibu, itu mungkin yang praktik baik dari saya, tidak banyak yang saya sampaikan. Juga karena keterbatasan waktu, semoga contoh dari inovasi yang saya lakukan dapat diambil sedikit manfaatnya. Syukur-syukur kalau banyak dan menginspirasi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua mampu membuat yang lebih bagus lagi. Itu.
Saya juga sudah membaca dan saya membaca banyak sekali sampai ke bawah. Menarik semua pertanyaan, sangat menarik semua. Yang pertama tadi siapa ya? Kayaknya itu ya. Haris Rinaldi, Bapak. Ada yang di atas ada tadi. Iya, tadi dari Haris Rinaldi, beliau menanyakan tentang. Ada yang lebih atas lagi, Bu, yang sudah saya jawab di situ. Oh iya. Nah, itu yang berkaitan dengan kesenjangan Budi Febrianto. Oke, nanti kita bahas kesenjangan daerah itu layanan. Kita bahas yang Budi setelah Pak Haris ya, Pak Waras. Monggo dijawab dulu yang Pak Harisnya. Ya, nggak saya urut dari atas saja supaya karena itu. Gitu. Oke, baik. Monggo. Tentang kesenjangan ya, tentang kesenjangan teknologi. Bagaimana kita bisa melayani antar generasi ya, yang Z antara taruhlah Jakarta dengan Papua begitu ya, atau yang di luar dan pedalaman. Itu kan kita lihat memang di Indonesia mengalami kesenjangan yang luar biasa seperti itu ya. Itu dulu pernah saya sudah cerita aja. Pada waktu Menteri Pak Muhammad Nuh ya, Pak Nuh jadi Menteri Pendidikan, itu sudah digagas yang namanya tol pendidikan. Ya, istilah itu kemudian dipakai juga oleh Pak Jokowi, membangun tol pendidikan. Itu adalah satu bentuk upaya untuk menerobos wilayah pedalaman supaya layanan mutu itu merata. Jadi pengembangan mutu pendidikan secara merata dilakukan dengan terobosan teknologi ya. Nah, itu sebenarnya urusan belanja. Kalau negara ini belanja, mau beli dan bangun, ya jadilah itu kan, kira-kira gitulah dia. Tetapi lebih dari itu sebenarnya begitu perangkat itu misalnya ada gitu ya. Starlink saya dengar itu juga sudah bisa dimanfaatkan di beberapa daerah. Itu yang penting lagi sebenarnya dibangun di dalam inovasi belajar itu adalah jaringan belajarnya. Jaringan belajar itu adalah satu sistem atau platform itu ya yang dibangun untuk menginteraksikan antar sekolah, antar daerah secara nasional, sehingga sumber-sumber belajar yang ada di sekolah-sekolah bagus itu bisa diakses oleh sekolah-sekolah yang selama ini tidak mendapatkan akses mutu yang baik. Lama-kelamaan itu akan terjadi keseimbangan ya, penyesuaian gitu. Pertama pasti ada shock, pasti itu. Setiap budaya baru datang itu pasti ada shock ya. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Penyelesaiannya akan sangat cepat karena membutuhkan waktu mungkin 1-2 tahun itu sudah akan bisa menyesuaikan. Nah, jaringan belajar inilah yang mungkin perlu kita pikirkan. Nah, bagaimana ini daerah-daerah itu ya, yang terutama yang sekarang kepala dinas atau apa, itu mencoba memikirkan membangun jaringan belajar yang menginteraksikan sekolah-sekolah itu. Itu sangat efektif, sehingga yang namanya zonasi itu tidak akan menjadi masalah. Orang tidak akan berebut sekolah bagus, karena sekolah yang bagus itu bisa diakses dari tepian sekalipun gitu. Jadi gitu ya. Jadi sumber-sumber itu bisa menjadi milik bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Pak Haris tentang cyberbullying. Ini apa ya? Ini susah sekali kita menghadapi karena yang sebenarnya kan satu bentuk sebenarnya salah satu bentuk kejahatan sebenarnya ini ya, kejahatan siber yang membunuh karakter gitu ya, lebih cenderung ke karakter assassination gitu. Yang ini sebenarnya satu bentuk ya luar biasa, dan sekarang ini besar sekali potensinya untuk terjadi karena semua orang bisa melakukan itu dengan nama tersembunyi gitu ya, dan melakukan ini kita juga mengalami dalam konteks yang lain, tidak dalam konteks sekolah, dalam konteks kehidupan sosial politik kita juga penuh sekali dengan ambil aja ujaran kebencian yang bisa juga kadang itu membuat tekanan yang luar biasa ya, mengadili orang tanpa bukti itu begitu kuatnya itu ya sekarang mudah terjadi gitu. Karena itu dalam menghadapi situasi seperti ini, saya pikir adalah bagaimana membuat kita semua literate ya di dalam hal ini gitu, sehingga orang itu bisa membedakan antara ini informasi benar, ini ujaran yang benar, ini ujaran yang perlu diperhatikan, dan ini ujaran yang perlu diabaikan begitu saja gitu ya, sehingga anak-anak kita itu tidak terjebak pada
tekanan yang luar biasa ketika mendapatkan cyberbullying. Bentuknya macam-macam, ini bentuknya macam-macam. Ya ejekan, ya nama yang tidak mengenakan, yang pokoknya macam-macam. Menggunakan nama-nama yang itu kan sering kali muncul itu ya di dalam ejekan-ejekan antar mereka itu ya. Ini saya kira ini tantangan kita, dan salah satu caranya menurut saya adalah bagaimana kita membuat anak-anak kita literate mengenai hal ini. Memiliki literasi yang luas mengenai hal ini sehingga mereka bisa ketika ada bullying itu ya tidak sekedar kemudian menyambut, mengikuti, mendengungkan kembali gitu ya, kemudian menjadi apa namanya booster dadakan yang semua kompak menyerang gitu ya, padahal belum tentu benar ya. Nah ini saya kira di situ intinya. Lalu berkaitan dengan tantangan atau peluang Indonesia emas ya agar kita bersaing, itu menurut saya ya bagaimana generasi ini benar-benar disiapkan dengan sangat. Orang tua saya kira sangat menyadari mengenai hal ini. Kekhawatiran terhadap anaknya itu sekarang sangat tinggi gitu ya, sehingga orang tua itu hati-hati betul di dalam memilih sekolah ya. Memperlakukan anak lah ya, apa namanya, mendidik anak-anaknya bersama-sama guru. Ini tantangan ke depan menurut saya di situ kanunya. Dan mengenai jenis keterampilan, saya selalu meletakkan dalam konteks skill dan cara belajar mereka ya. Skill apa sih yang penting untuk kita siapkan bagi mereka? Jenis pekerjaannya kita belum tahu, yang bakal muncul bagaimana kita bisa menyiapkan skill untuk jenis pekerjaan tertentu itu kan gitu ya. Karena itu yang disiapkan ya bagaimana mereka bisa beradaptasi, kemampuan-kemampuan yang memungkinkan untuk mereka bisa beradaptasi. Dan anak-anak kita menurut saya sangat care tentang hal itu ya, terutama yang sudah usia dewasa ya, SMA, perguruan tinggi, itu mereka sudah bisa memilih skill apa yang bisa menyiapkan dirinya itu untuk beradaptasi dengan keadaan yang serba ini gitu ya. Itu yang menurut saya itu di transisi dunia akademis ya, dari sekolah ke dunia kerja itu ya disiapkan menurut saya, yaitu menyiapkan jangan hanya mengandalkan kompetensi yang saat ini gitu ya. Yang saat ini itu kan yang dibutuhkan saat ini. Dalam waktu dekat mungkin juga akan usang dan hilang. Nah, tadi yang saya sebut, itulah yang saya sebut sebagai kapabilitas itu. Bagaimana kita menyiapkan mereka atau kita semua itu memiliki lintas disiplin gitu ya, yang kemudian bisa memberi peluang adaptabilitas kita menjadi tinggi ya. Keterampilan adaptabilitas kita tinggi. Itu saya kira juga berkaitan dengan pertanyaan Bu Nundi saya kira ya, potensi genset dan itu ya. Nah, bagaimana mengenai bonus demografi? Bonus demografi ini kan kita tidak bisa memanfaatkan. Bonus demografi itu kan sesuatu yang kita harapkan muncul gitu ya. Tetapi kalau pendidikan ini bisa menghela dengan baik ya generasi ini ya, dan untuk bisa mencapai puncaknya 2035 tinggal 10 tahun ke depan, berarti anak-anak yang sekarang di pendidikan itu hanya orang-orang yang ada di perguruan tinggi dan SMA ya, sebagian kecil dari populasi kita, dan sebagian yang sekarang sudah mulai bekerja. Yang sudah mulai bekerja ini ya bagaimana mereka bisa mendapatkan pelajaran keberlanjutan ya, belajarnya ya, skilling, reskilling, upskilling untuk menghadapi dari perubahan yang mereka temui di dunia kerja mereka ya, untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ke depan. Sehingga bonus demografi itu akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat generasi kita itu beradaptasi dengan perubahan dan mengambil peluang yang muncul gitu ya, pada saat perubahan ke depan yang sangat tidak bisa diprediksi dengan baik ini gitu ya. Terima kasih kepada Prof. Faras Hamdi dan Ibu Dr. Pipit Pujastuti serta Bu Gama Rahmita atas atas sumbangsinya, Pak Waras sebagai narasumber dan Bu Pipit sebagai narasumber juga. Kami
sebagai Ketua IKA mewakili pengurus IKA menyerahkan sertifikat kepada para narasumber. Yang pertama kepada Pak Waras Kamdi, Profesor Dr. Waras Kamdi. Terima kasih Pak Waras. Terima kasih. Mohon bisa diterima ya. Ya, dan jangan kapok Pak Waras karena sudah sering juga dulu di Bojonegoro juga meminta Pak Waras ya. Terima kasih Pak Waras, semoga sukses, semoga sehat selalu ya. Kemudian sertifikat yang kedua kami berikan kepada Ibu Dr. Pipit Pujiastuti MPD MM sebagai narasumber juga pada hari ini, dan sudah berkali-kali kami meminta Bu Pipit untuk ikut membantu memberdayakan alumni. Terima kasih Bu Pipit, mohon diterima sertifikat ini ya. Atur Terima nuwun. kasih ya, terima kasih. Demikian sertifikat sudah kami berikan kepada kedua narasumber. Yang ketiga, sertifikat kami berikan kepada Bu Gama Rahmita Ureka Hakim sebagai MC dan moderator yang sudah andal, yang berkali-kali membantu IKUM untuk menjadi narasumber. Mohon diterima sertifikat ini Bu Gama. Terima kasih Bapak, IKUM selalu di hati alumni kok memang. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada peserta webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih Prof. Ainin atas simbolisasi sertifikatnya. Maka dengan demikian berakhirlah acara kegiatan seminar nasional kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Waras, Bu Pipit atas waktunya, atas ilmunya yang diberikan hari ini. Saya yakin teman-teman peserta ini banyak reaction yang muncul ini untuk Pak Waras dan Bu Pipit gitu. Terima kasih. Kami akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi untuk kegiatan-kegiatan seminar IKUM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.